Posijau dan Revolusi Buruh Korek Api Melawan Kezaliman. Dipublikasikan oleh National Geographic Indonesia, Grid, ID. nationalgeographic.co.id, peringatan Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei menjadi momentum krusial untuk merefleksikan sejarah panjang perjuangan kelas pekerja dalam menuntut hak dasar dan perlindungan keselamatan kerja. Jauh sebelum standar keamanan industri modern ditetapkan, para buruh di London dan berbagai penjuru dunia harus bertaruh nyawa di tengah lingkungan kerja yang eksploitatif dan mematikan. Tragedi kesehatan kerja yang paling menyayat hati di abad ke-19 adalah wabah nekrosis fosfor yang menghancurkan fisik para pembuat korek api. Lantas bagaimana sebuah industri global yang sangat menguntungkan bisa membiarkan ribuan pekerjanya membusuk hidup-hidup demi efisiensi produksi? Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding pabrik Bryan dan May hingga memicu gelombang perlawanan yang mengubah sejarah serikat buruh selamanya? Di balik gemerlap industri korek api abad ke-19. Industri pembuatan korek api di tahun 1880-an merupakan pilar ekonomi penting yang menyediakan kehangatan bagi rumah tangga sekaligus komoditas ekspor utama. Di London Timur, Bryan dan May berdiri sebagai raksasa yang mempekerjakan ribuan orang, termasuk anak-anak berusia 14 tahun, dalam gedung yang mencakup berhektar-hektar tanah. Namun, di balik keuntungan besar pemegang saham, terdapat sistem kerja yang sangat buruk. Para pekerja, yang sering disebut sebagai "mud girls", harus bekerja berjam-jam dengan upah minim yang masih sering dipotong secara sepihak melalui sistem denda. Berdasarkan catatan The National Archives, denda diberitahukan atas diskresi mandor untuk pelanggaran sepele seperti kaki kotor, bangku kerja yang tidak rapi, atau sekadar berbicara saat bekerja. Bahaya yang paling nyata berasal dari penggunaan fosfor putih, atau kuning, untuk memproduksi korek api jenis Lucifer, yang mudah menyala. Baca juga, bagaimana wabah hitam mengubah nasib buruh dan runtuhkan feodal Eropa. Paparan uap beracun ini menyebabkan penyakit phosphorus necrosis of the jaw atau Posijau. Penyakit ini menyerang gigi dan gusi hingga menyebabkan pembusukan tulang rahang yang mengerikan, kerusakan otak, dan dalam banyak kasus, kematian. Laporan tahun 1893 menyebutkan bahwa asupan makanan yang kurang membuat daya tahan tubuh buruh rendah terhadap racun tersebut. Berdasarkan data periode 1882 hingga 1897, tingkat kematian kasus Posijau di Bryan dan May mencapai 19,15%, atau hampir 1 dari 5 penderita. Penderitaan nyata digambarkan dalam literatur medis oleh James Rushmore Wood melalui artikel berjudul Removal of the Entire Lower Jaw, 1857. Ia mencatat kasus Cornelia, seorang gadis 16 tahun yang bekerja 8 jam sehari di bagian pengemasan pabrik di New York selama 2,5 tahun. Cornelia menderita pembengkakan rahang yang terus mengeluarkan nanah. Pada tanggal 19 Januari tahun 1856, Wood melakukan operasi pengangkatan tulang rahang kanan Cornelia tanpa anestesi. Karena gergaji rantai yang digunakannya putus, ia terpaksa menggunakan forceps untuk menarik tulang tersebut. Operasi kedua dilakukan pada tanggal 16 Februari untuk mengangkat sisa rahang kiri yang telah membusuk. Selain cacat fisik, penyakit ini juga memiliki gejala mengerikan berupa gusi yang memancarkan cahaya hijau keputihan di dalam gelap. Meskipun Charles Dickens telah menulis tentang bahaya ini di Household sejak 1852 dan data internasional telah terkumpul dalam karya Haltenhof tahun 1866 berjudul De la Periostite et de la Necrose Phosphorique, perusahaan tetap enggan beralih ke fosfor merah yang lebih aman namun mahal. Pihak otoritas bahkan mencatat 5 kematian pekerja di Bryan dan May akibat racun ini antara tahun 1892 dan 1896, serta daftar 11 karyawan yang masih menderita Posijau pada tahun 1898, dengan penderita termuda berusia 19 tahun. Aksi mogok massal dan transformasi kekuatan buruh. Perlawanan mulai terorganisir ketika Annie Besant, seorang sosialis dari Fabian Society, menerbitkan artikel White Slavery in London untuk mengungkap kondisi kerja di Bryan dan May.
Meskipun manajemen mencoba menekan buruh agar menyangkal tulisan tersebut, para pekerja justru melakukan aksi mogok kerja massal. Sebanyak 1.400 perempuan keluar dari pabrik hingga seluruh operasional lumpuh total. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sarah Chapman, para buruh menegosiasikan penghapusan sistem denda dan pemulihan hak-hak pekerja yang dipecat. Kemenangan ini menandai lahirnya Union of Women Match Workers, di mana Besan menjabat sebagai sekretaris dan Chapman sebagai presiden. Keberhasilan mogok kerja 1888 menjadi katalis bagi gerakan New Unionism di Inggris, yang melibatkan pekerja tidak terampil, unskilled, secara luas, termasuk pemogokan buruh gas dan pelabuhan pada tahun berikutnya. Tekanan publik dan moral, termasuk dari pendiri Salvation Army, William Booth, yang mendirikan pabrik korek api tanpa fosfor putih dengan slogan, Light in Darkest England, akhirnya memaksa perubahan regulasi. Setelah bertahun-tahun penolakan, Bryan dan May menghentikan penggunaan fosfor putih pada 1901 karena kemajuan teknologi. Larangan total oleh pemerintah Inggris kemudian menyusul, selaras dengan semangat International Berne Convention tahun 1906 yang melarang produksi korek api fosfor secara global. Perjuangan para Mackills ini membuktikan bahwa persatuan buruh mampu meruntuhkan ketegaran industri yang paling korosif sekalipun.